Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi atau malam kepada Ibu Rindang Matawati SMS, MSC. Dan di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami yaitu tentang analisis pengelolaan keuangan pada UMKM Sicilo. Itu untuk memenuhi tugas dari manajemen keuangan koperasi. Nah, di sini kami berkatakan ada 6 orang. Yang pertama dari saya sendiri sebagai moderator Jauhar, ada Fausta, ada Fatimah, ada Syakira, ada Delvio, dan ada Nesla. Nah, di sini kita masuk ke bagian pendahuluan yang di mana UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk pada sektor kopi. Tingginya persaingan usaha menuntut pelaku UMKM untuk dapat menjaga keberlanjutan dan mengembangkan usahanya. Si Cilu Kopi sebagai salah satu UMKM kopi perlu menerapkan manajemen keuangan yang baik, meliputi perencanaan keuangan, keputusan investasi, keputusan pendanaan, pengolahan modal kerja, dan evaluasi keuangan. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek-aspek tersebut penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengolahan keuangan. Dan di sini tujuan yang kita ambil ada 5, yaitu menganalisis perencanaan keuangan Sicilo Coffee, menganalisis keputusan investasi, menganalisis keputusan pendanaan, menganalisis pengolahan modal, mengevaluasi kinerja keuangan, serta memberikan rekomendasi untuk pendukung keberlanjutan usaha. Lanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian gambaran umum perusahaan. Jadi si Cilo ini tuh merupakan UMKM kuliner yang berlokasi di sekitar Institut Pertanian Bogor. Dengan produk utama olahan itu ubi cilembu dan minuman kopi. Usaha ini tuh dimiliki oleh alumni dari Departemen Agribisnis dari IPB sendiri dan terintegrasi dengan brand kelas kopi. Sebagai bentuk diversifikasi produk, sistem pengolahan juga masih sangat sederhana dengan berbasis kepemilikan pribadi. Nah, masuk ke bagian profil dan perkembangan itu, awalnya tuh si Cilo ini menjual makanan ringan kayak kroffel, lalu beralih ke ubi cilembu, lalu menambahkan brand minuman yaitu kelas kopi, dan fokus kepada kopi dan ubi cilembunya, lalu penjualannya itu meningkat dan sudah masuk ke platform digital kayak di GoFood. Nah, usahanya ini juga udah mulai stabil dan berpotensi untuk ekspansi. Masuk ke bagian struktur organisasinya sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada owner, yaitu untuk pengambil keputusan utama. Yang kedua ada manajer operasional untuk mengelola kegiatan harian. Dan yang terakhir ada barista dan kasir, yaitu untuk produksi dan pelayanan. Boleh di next. Oke, masuk ke bagian operasional dan strategi usaha. Yang pertama ada operasional usaha. Jadi kegiatannya itu dimulai dari persiapan bahan seperti pengolahan ubi cilembu dan penyiapan bahan kopi. Selanjutnya kedai itu melayani pelanggan secara langsung melalui platform digital. Nah, di akhir operasional ini juga dilakukan pembersihan dan rekap penjualan harian. Nah, ke pembagian tugasnya di sini owner bertugas untuk koordinasi dan pengawasan, lalu kasir sebagai transaksi dan pelayanan, lalu barista untuk produksi dan untuk kualitas minuman. Lalu ke rekrutmen dan pelatihan. Jadi rekrutmennya ini melalui informal, jadi word of mouth gitu. Proses perekrutannya ini dilakukan melalui rekomendasi dari kenalan atau karyawan sebelumnya. Jadi bisa lebih cepat dan gak memerlukan prosedur yang formal. Lalu seleksinya juga sederhana, jadi wawancaranya juga singkat. Calon karyawan juga hanya melalui wawancara dasar buat menilai kesiapan kerja, kejujuran, dan kemampuan dasar tanpa tahapan seleksi yang lebih kompleks lagi. Lalu kepelatihan langsung ini on the job training. Jadi karyawan baru ini dilatih buat dilatih langsung di tempat kerja dengan cara praktik sambil dibimbing oleh karyawan yang lebih berpengalaman. Lalu ke strategi pemasarannya sendiri, targetnya itu ada mahasiswa IPB. Promosinya itu ada melalui platform TikTok. Ini digunakan media utama karena efektif untuk menjangkau audiens muda melalui konten visual. Lalu ada komunitas ini didukung sama akun TikToknya namanya IPB Makan. Lalu ada pelanggan. Ini tuh fokus pada brand awareness dan loyalty pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan dan sumber pendapatan Sicilo X Kelas Kopi. Untuk perencanaan jangka pendek, usaha ini menerapkan sistem keuangan yang fleksibel, pengeluaran operasional disesuaikan dengan kondisi omset harian, sehingga arus kas tetap stabil dan kebutuhan toko tetap terpenuhi. Sedangkan untuk jangka panjangnya, manajemen melakukan efisiensi produk dengan mengurangi menu yang kurang optimal dan lebih fokus pada produk yang utama, yaitu kopi susu dan americano. Selain itu, terdapat rencana ekspansi berupa pembukaan cabang baru di Ciomas dalam waktu 5 sampai 6 bulan ke depan, dengan mempertimbangkan kestabilan usaha saat ini. Dari sisi pendapatan, usaha ini memiliki dua sumber utama, yaitu makanan dari si Cilu berupa olahan ubi dan minuman dari kelas kopi. Kombinasi keduanya menjadi strategi diversifikasi agar pendapatan usaha lebih stabil. Boleh di next?
Nah, selanjutnya berdasarkan perkembangan penjualan, si Cilo X kelas kopi ini menunjukkan tren yang semakin positif dan stabil. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan penjualan adalah adanya integrasi dengan layanan Gojek. Dengan adanya layanan pesan antar, jangkauan pelanggan menjadi lebih luas sehingga pendapatan harian menjadi lebih konsisten. Untuk mendukung pertumbuhan usaha, manajemen menetapkan target omset bulanan sebesar 25 sampai 26 juta rupiah, yang target ini digunakan sebagai indikator untuk melihat kesiapan usaha dalam melakukan ekspansi. Jika target dapat tercapai secara stabil, maka pembukaan cabang baru dapat dilakukan menggunakan model internal usaha tanpa bergantung pada pinjaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada slide ini kami menjelaskan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan investasi di UMKM Sicilo. Seluruh keputusan investasi dilakukan langsung oleh pemilik usaha, yaitu Bang Fahmi. Prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan usaha, seperti kebutuhan alat baru, pengembangan produk, atau ekspansi usaha. Setelah itu dilakukan evaluasi kondisi keuangan untuk melihat kemampuan usaha dalam mendanai investasi tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, pemilik menentukan keputusan investasi yang kemudian direalisasikan melalui pembelian, penggantian aset, atau ekspansi usaha. Untuk skema investasi, modal usaha berasal dari dua sumber utama, sebanyak 60% berupa modal tunai yang disediakan oleh Sicilo, sedangkan 40% berupa mesin dan peralatan yang disediakan oleh kelas kopi. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi masih berfokus pada kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan internal usaha. Kerjasama yang dilakukan memungkinkan kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui kombinasi dana tunai dan aset produktif, sehingga dapat mendukung pengembangan usaha dengan risiko yang relatif terkendali. Boleh di next. Oke, slide ini menjelaskan kebijakan penggantian aset dan estimasi pengembalian modal pada UMKM Sicilo. Peralatan yang digunakan akan dievaluasi secara berkala. Jika masih layak digunakan, maka alat tetap dipakai untuk operasional. Namun, apabila kondisi alat sudah tidak layak, maka dilakukan perbaikan atau penggantian sesuai kebutuhan. Saat ini belum terdapat perhitungan payback period secara formal. Pengembalian modal masih dilakukan melalui akumulasi laba usaha yang diperoleh dari kegiatan operasional sehari-hari. Modal awal digunakan untuk menjalankan operasional usaha. Kemudian laba yang dihasilkan sebagian dialokasikan kembali sebagai modal kerja dan sebagian digunakan untuk pengembangan bisnis. Implikasinya, likuiditas usaha tetap terjaga karena tidak bergantung pada pembiayaan eksternal. Namun di sisi lain, pertumbuhan usaha menjadi sangat bergantung pada kemampuan usaha menghasilkan laba dan mengakumulasikan modal secara bertahap. Boleh di next. Oke, untuk struktur modal dan kebijakan utang. Total modal awal usaha sebesar 25 juta yang terdiri dari 11 juta untuk sewa ruko atau sekitar 44%. Dan 14 juta untuk kebutuhan operasional atau sekitar 56%. Berdasarkan hasil analisis, struktur modal usaha sepenuhnya berasal dari modal pemilik atau owner equity. Usaha tidak menggunakan utang, tidak memiliki investor eksternal, serta tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga maupun cicilan pinjaman. Kebijakan pendanaan yang diterapkan adalah zero debt policy, yaitu seluruh kebutuhan usaha dibiayai menggunakan modal sendiri. Keuntungan dari kebijakan ini adalah resiko keuangan menjadi relatif rendah dan arus kas lebih fleksibel karena tidak ada beban bunga. Namun, kemampuan ekspansi usaha menjadi terbatas karena pertumbuhan bisnis hanya bergantung pada laba yang dihasilkan dan modal internal yang tersedia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pengelolaan arus kas yang masuk pada Sicilo X kelas kopi. Nah, di sini itu dilakukan melalui penerimaan hasil penjualan yang berasal dari aktivitas operasional harian. Nah, berdasarkan hasil wawancara, uang tunai yang diterima dari penjualan langsung masuk ke pengelolaan Sicilo dan terdapat pencatatan eh, terhadap piutang usaha. Sistem ini menunjukkan bahwa usaha telah memiliki mekanisme dasar dalam mengelola penerimaan kas dan memantau hak tagih yang dimiliki. Dari perspektif manajemen keuangan, pengelolaan kas yang baik berperan penting dalam menjaga likuiditas dan kelancaran operasional usaha. Oke, selanjutnya ada di sistem reimbursement kas operasional pada Sicilo. Nah, dalam kondisi tertentu, pengelolaan melakukan pembelian kebutuhan operasional menggunakan dana pribadi terlebih dahulu. Pengeluaran tersebut kemudian diganti kembali oleh owner melalui mekanisme reimbursement. Sistem ini memiliki fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak sehingga aktivitas operasional tidak terhambat. Namun, pelaksanaannya itu memerlukan pencatatan dan dokumentasi yang baik agar setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Selanjutnya ada sistem pembayaran supplier. Di sini Sicilo X Class Kopi menerapkan dua metode pembayaran kepada supplier.
Untuk bahan baku sendiri umumnya digunakan pembayaran tunai, sedangkan supplier biji kopi menggunakan sistem tempo. Perbedaan metode pembayaran ini membantu usaha mengelola modal kerja lebih fleksibel. Selain itu, pengelola juga menyusun laporan keuangan yang mencakup berbagai transaksi operasional sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan usaha. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada konsolidasi data keuangan dan juga evaluasi kinerja keuangan. Di sini data keuangan yang telah dicatat oleh pengelola selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh owner menggunakan Google Sheet. Nah, sistem ini itu membantu penyimpanan dan pemantauan data keuangan secara lebih terstruktur. Selain itu, usaha melakukan evaluasi keuangan secara berkala melalui rapat internal bulanan dan penyampaian performa usaha setiap 2 bulan sekali. Kegiatan evaluasi tersebut menunjukkan adanya fungsi pengendalian dalam manajemen keuangan yang bertujuan menjaga stabilitas dan perkembangan usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang telah dijelaskan oleh seluruh teman saya. Yang pertama, untuk perencanaan keuangan, di sini bersifat fleksibel menyesuaikan kas harian. Kemudian untuk keputusan investasi terpusat pada pemilik dengan skema 60% kas cicilu dan 40% aset kelas kopi. Kemudian untuk keputusan pendanaan menggunakan 100% ekuitas pribadi dengan modal awal 25 juta dan juga kebijakan zero debt. Kemudian untuk pengelolaan modal kerja, arus kas ditopang penjualan luring dan daring dengan menahan 100% laba di 3 bulan pertama dan menabung 30% laba di bulan berikutnya untuk menjaga likuiditas tetap aman. Kemudian untuk evaluasi umum, keuangan sehat dan juga rendah resiko. Namun tata kelola administrasi butuh formalisasi agar siap untuk scaling up. Boleh di next. Kemudian untuk rekomendasi yang pertama ada supaya Sicilo bisa menerapkan pemeliharaan preventif, meninggalkan kebijakan yang menggunakan alat sampai rusak, lebih baik untuk menyisihkan dana cadangan untuk meremajakan mesin untuk mencegah operasional yang bisa terhenti mendadak. Kemudian menggunakan investasi formal, susun perhitungan pasti menggunakan payback period dan ROI sebelum mengeksekusi pembukaan cabang baru di Ciwamas. Kemudian mempertimbangkan pendanaan eksternal. Jika laba internal belum cukup untuk ekspansi cepat, maka ada baiknya untuk mempertimbangkan pendanaan eksternal. Kemudian ada digitalisasi pencatatan keuangan, gunakan sistem POS, aplikasi kasir, supaya laporan akuntansi otomatis dan transparan bagi hasil dengan skema 60-40 yang seperti yang sudah saya jelaskan. Boleh di next. Kemudian ini ada dokumentasi dari kami saat melakukan wawancara dan juga kunjungan ke Sisilu. Boleh di next. Demikian sudah selesai presentasi dari kami. Baik, sekian atas presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok ke-6, atas tugas akhirnya. Eh, Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.